Respon bijak JIZ usai jadi bek termahal ASEAN. Tantangan John Hartman sebagai pelatih asal Inggris di Asia Tenggara. Derby klasik tanah air jadi panggung punggawa timnas Indonesia. Pemain yang layak comeback ke skuad Garuda racikan John Hartman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jadi kembali lagi saya mereaksi channel YouTube Garuda Space, dan Garuda Space mengabarkan kita yang salah satunya adalah derby klasik tanah air jadi ajang pilar skuad timnas Indonesia. Yang kedua, pemain Super League layak comeback ke timnas. Selanjutnya, respon bijak JIZ usai jadi pemain termahal di ASEAN. Dan yang terakhir, tantangan John Hartman di Asia Tenggara. Coba saksikan bersama ya. Duel panas Persib Bandung kontra Persija Jakarta akan tersaji pada pekan ke-17 BRI Super League. Laga bertajuk Derby Klasik Indonesia tersebut dipastikan menyita perhatian publik nasional. Atmosfer panas diprediksi menyelimuti stadion dengan dukungan penuh bobotoh untuk Persib. Tekanan besar juga akan dirasakan Persija yang datang sebagai tim tamu. Selain gengsi, duel ini menjadi ajang unjuk kualitas para pilar timnas Indonesia. Persib Bandung memiliki beberapa pemain kunci yang layak mendapatkan sorotan utama. Nama pertama tentu Tom Hai, gelandang andalan Maung Bandung di lini tengah. Tom Hai dikenal memiliki visi bermain tajam dan distribusi bola yang sangat akurat. Kemampuannya mengontrol tempo membuat permainan Persib lebih stabil dan terarah. Selain Tom Hai, Eliano Reinders juga berpotensi mencuri perhatian dalam laga besar ini. Pemain versatile tersebut bisa mengisi berbagai posisi sesuai kebutuhan taktik. Mark Klok pun kembali menjadi figur penting setelah absen di laga sebelumnya. Kehadiran Klok memberi keseimbangan sekaligus agresivitas di lini tengah Persib. Dari kubu Persija, perhatian tertuju pada bek tangguh Rizky Ridho. Pilar timnas Indonesia itu dikenal kuat dalam duel dan disiplin menjaga area pertahanan. Duet Ridho bersama Jardi Amat membuat lini belakang Persija cukup solid. Dengan kualitas para pilar timnas di kedua tim, duel Persib versus Persija dipastikan penuh atensi dan tensi tinggi. 1. Sadil Ramdhani. Dibekali kemampuan mumpuni, Sadil Ramdhani jadi pemain kunci dan sering menghiasi starting line up timnas Indonesia di era 4 pelatih sebelumnya, yakni Luis Milla. Total 26 caps dengan 2 gol dibukukan Sadil buat Garuda. Namun, sudah 2 tahun namanya pemain kelahiran di Raha, Sulawesi Tenggara itu absen membela timnas Indonesia. Pemain berusia 27 tahun itu kini berbaju Persib Bandung. Ia tampil dalam 15 laga dan mencetak sebiji gol plus assist. Gaya bermain direct serta eksplosif Sadil berpotensi cocok dengan pendekatan transisi cepat ala John Hartman. 2. Rahmat Irianto. Rahmat Irianto atau akrab disapa Rian dikenal sebagai pemain pekerja keras dan disiplin. Ia bisa dimainkan sebagai gelandang bertahan maupun bek tengah dan kanan. Sebuah fleksibilitas yang sangat menguntungkan. Dalam sistem yang menuntut keseimbangan antara bertahan dan menyerang, pemain Persebaya Surabaya itu bisa menjadi kepingan penting di lini tengah timnas Indonesia. Asian Games 2023 jadi ajang terakhir yang diikuti Rian bersama Garuda. Bersama Bajul Ijo, Rian telah mengukir 13 pertandingan atau 950 menit di lapangan. Pemain berusia 26 tahun itu selalu menjadi andalan pelatih sejak didatangkan dari Persib pada awal musim ini. 3. Ezra Walian. Ezra Walian sempat menjadi harapan baru di lini depan timnas Indonesia setelah dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia pada 2017 silam. Penyerang sayap Persik Kediri itu dikenal punya naluri gol yang tajam serta mobilitas tinggi. Di era John Hartman yang mengutamakan pressing dan pergerakan tanpa bola, karakter Ezra bisa menjadi opsi berbeda ketimbang striker murni di skuad Garuda saat ini. Dia kali terakhir membela tim Merah Putih pada Piala AFF 2021. Di BRI Super League 2025-2026, Ezra Walian membuat 14 penampilan buat Persik. Pemain berusia 28 tahun tersebut juga sudah menyumbang 5 gol dan 6 assist musim ini. Luar biasa. Belakangan ini, pecinta sepak bola dihebohkan dengan peningkatan tajam nilai pasar kapten timnas Indonesia JIZ yang kini menyentuh angka 10 juta euro atau sekitar 173,82 miliar. Nilai pasar tersebut lantas membuat JIZ menjadi pemain termahal di Asia Tenggara.
Yang lebih membuat terkejut adalah nilai pasar Zayed Zez meroket dalam waktu kurang dari setahun ia bergabung ke Sassuolo. Hal ini menunjukkan bahwa Zayed Zez memiliki kualitas dan konsistensi sehingga nilai pasarnya dapat melonjak cepat. Bahkan kabarnya Zayed Zez kini sudah mulai diincar raksasa Italia seperti AC Milan. Namun, cap sebagai pemain termahal di Asia Tenggara tak lantas membuat Zayed Zez besar kepala. Zayed Zez sendiri mengaku tak terlalu memperhatikan dinamika nilai pasar dirinya karena menurutnya semua itu hanyalah angka. Yang terpenting bagi Zayed Zez adalah bagaimana dirinya bisa membuktikan kualitasnya di atas lapangan. Jujur saja, senang rasanya bisa berada di sini, Sassuolo, tapi saya tidak benar-benar memperhatikan. Pada akhirnya menurutku itu hanya angka, ujar Zayed Zez. Bek berdarah Semarang tersebut kemudian memberikan jawaban bijak yang menyebut kenaikan nilai pasarnya itu menjadi pertanda baik bagi timnas Indonesia. Menurut Zayed Zez, yang saat ini berkembang bukan cuma dirinya, melainkan pemain timnas Indonesia lainnya juga menunjukkan tren yang positif. Zayed Zez menyatakan bahwa level pemain timnas Indonesia lainnya saat ini sudah semakin berkembang. Tren positif ini menurut Zayed Zez menjadi pertanda yang bagus untuk timnas Indonesia karena kini memiliki banyak pemain berkualitas yang tersebar di seluruh dunia. Kini, di bawah nahkoda baru yakni John Hartman, skuad Garuda wajib dimaksimalkan untuk meraih prestasi tertinggi dengan setidaknya lolos Piala Dunia edisi kedepannya. Bagi John Hartman, Indonesia menjadi pengalaman pertamanya di Asia. Sebelumnya, ia dikenal luas sebagai pelatih timnas Kanada dan Selandia Baru. Pengalaman Hartman di Piala Dunia bersama Kanada jadi nilai jual utama. Hal itu membuat ekspektasi publik terhadapnya cukup tinggi. Menariknya, Hartman juga menambah daftar pelatih asal Inggris di Asia Tenggara. Jumlah pelatih dari Inggris di kawasan ASEAN sejatinya tidak banyak. Di Indonesia sendiri, Hartman menjadi pelatih Inggris kedua sepanjang sejarah. Sosok pertama yang lebih dulu mencatatkan namanya adalah Peter Witt. Peter pernah dipercaya melatih timnas Indonesia dan timnas U23. Prestasinya memang tidak spektakuler, namun tetap berkesan. Di bawah Peter, Indonesia menjadi runner-up Piala AFF 2004. Era tersebut juga melahirkan pemain-pemain penting masa depan. Nama seperti Boaz Solosa, Atep, dan Saktiawan Sinaga mulai bersinar. Artinya, Peter turut membangun fondasi regenerasi timnas kala itu. Sebelum ke Indonesia, Peter sukses besar bersama timnas Thailand. Ia mempersembahkan 2 gelar juara Piala AFF untuk Gajah Perang. Di kawasan ASEAN, Singapura tercatat paling sering memakai pelatih Inggris. Total ada 4 pelatih asal Inggris yang pernah menukangi singa. Mick Walker, Ken Warden, Douglas Moore, hingga Barry Whitbread tercatat sejarah. Thailand juga pernah menunjuk pelatih Inggris ternama Brian Robson. Legenda Manchester United itu melatih Thailand pada 2009 sampai 2011. Sayangnya, era Robson justru berjalan di bawah ekspektasi. Thailand gagal bersinar di Piala AFF 2010 dan Piala Asia 2011. Kini, John Hartman membawa harapan baru untuk Indonesia. Publik menanti apakah rekam jejak pelatih Inggris bisa berakhir manis. Untuk itu, mari kita tunggu saja kejutannya. Oke, itu saja untuk video saya saat ini. Nantikan video saya selanjutnya. Sampai jumpa.